Gadis itu sengaja memperlihatkan renda putih di pakaiannya. Namun bosnya hanya melirik sekilas, lalu langsung berpura-pura serius membaca naskah. Keesokan harinya, gadis itu mengenakan atasan longgar. Sekali lagi memamerkan tubuhnya di depan sang penulis. Namun penulis itu teringat bahwa ia sudah berkeluarga. Jadi ia berusaha menahan nafsunya. Setelah itu, gadis itu mendengar bahwa tokoh dalam novel memiliki luka di bahu. Ia pun langsung membuka bajunya, menunjukkan bekas luka serupa di bahunya. Menghadapi isyarat dari gadis itu, akhirnya penulis tidak bisa menahan godaannya. Penulis pun langsung menciumnya. Setelah kejadian itu, gadis itu tanpa ragu membawa ibunya ke kantor pengacara untuk menanyakan soal pesangon dan kompensasi pelecehan. Begitu tahu pria itu adalah penulis terkenal di daerah itu, sang pengacara langsung bersemangat. Ia segera menghitung jumlah ganti rugi yang mencapai jutaan. Gadis itu merasa jumlah itu terlalu besar, tapi ibunya yang serakah sangat senang dan langsung menyuruh gadis itu menandatangani kontrak kuasa hukum. Namun hari itu sang penulis sedang keluar rumah. Surat dari pengacara pun jatuh ke tangan istrinya. Istrinya pernah mengalami kecelakaan mobil yang mengakhiri karir baletnya. Sejak itu ia menderita depresi berat. Setiap hari hidup dalam kesakitan. Saat mengetahui perselingkuhan suaminya, emosinya benar-benar hancur. Ia pun meningkatkan dosis obatnya, berharap bisa meredakan rasa sakit di hatinya. Namun semua itu sia-sia. Akhirnya, ia memutuskan untuk menenggelamkan putrinya yang sedang mandi di bak, lalu dengan tenang masuk ke kamar tidur, menelan seluruh botol obat. Ketika penulis itu kembali dari acara sosial, ia menemukan istrinya sudah tak bernyawa. Melihat surat pengacara di meja samping ranjang, ia langsung menyadari segalanya. Penulis itu mulai merasa kehilangan istrinya sudah cukup sebagai hukuman. Namun saat mengangkat tubuh putrinya dari bak mandi, ia baru sadar bahwa karena satu momen kelemahan, ia telah kehilangan dua orang terpenting dalam hidupnya. Setelah menyelesaikan urusan pemakaman keluarganya, penulis itu datang ke ruang mediasi pengadilan sesuai jadwal. Hakim menyarankan agar ia bisa bernegosiasi dengan pihak lawan. Tapi penulis itu tidak berkata apa-apa, langsung menulis cek senilai jutaan, lalu menatap gadis itu, dan meninggalkan ruang sidang. Namun, gadis itu sama sekali tak menyangka, keputusan yang tampaknya biasa saja itu, akan membawa bencana besar. Suatu malam, gadis itu menerima telepon dari kakaknya. Ia diberitahu bahwa orang tuanya sedang dirawat karena keracunan jamur. Gadis itu segera pergi ke rumah sakit. Namun kakaknya mengatakan bahwa sang ayah tidak berhasil diselamatkan. Ibunya juga lumpuh sebagian karena racun jamur. Gadis itu tak bisa percaya, tapi ia tiba-tiba teringat, pernah membahas soal jamur beracun dengan penulis itu. Ia juga pernah bilang bahwa ibunya sering memasak jamur liar. Ia pun mulai curiga. Apakah ini semua adalah balas dendam dari sang penulis? Gadis itu memberitahu kakaknya tentang kecurigaannya. Namun kakaknya mengira pikirannya sudah tidak waras. Setelah pemakaman sang ayah, gadis itu mulai memperhatikan setiap gerakan penulis itu. Ia menyadari gaya menulis penulis itu berubah drastis. Dalam sebuah wawancara, penulis itu mengatakan ia telah menemukan dewi inspirasi yang baru. Namun setelah mendengarnya, gadis itu merinding ketakutan. Tak lama kemudian, untuk mengurangi suasana muram di rumah, gadis itu memutuskan untuk berlibur ke pantai. Di tempat itu ia mulai merasa lebih tenang. Namun saat mengambil air minum, ia melihat bayangan sang penulis dari balik jendela kaca.